Selamat sore adik-adik, teman-teman semuanya. Terima kasih sore ini telah meluangkan waktu untuk hadir sharing serta diskusi dengan kami dari program studi sistem komputer mengenai apa nih yang muda, yang meneliti. Itu yang muda ya. Oke. Sebenarnya saya tidak bagian untuk memberikan, ini kan kita syarat S1, jadi kita lulus dengan 144 SKS, kita harus mempublikasikan, maksudnya bukan kita, adik-adik semua tuh harus mempublikasikan tugas akhirnya, gitu kan? Nah sekarang mungkin bagi mahasiswa mikirnya, wah susah ya mesti publikasinya kemana aja nih? Apa sih yang harus saya lakukan? Dan seterusnya. Mungkin kita lihat dan jangan takut dulu. Jadi benar nih judulnya, publikasi sebagai syarat kelulusan, siapa takut? Ya. Oke. Nah, saya akan membicarakan tentang benefit dari riset yang salah satunya mungkin publikasi tersebut. Ya. Kenapa sih kita mesti publikasi? Kita kan mempublikasikan bisa di scientific publication. Jadi kalau kayak saya kemarin ketika melakukan riset, saya publikasinya di IEEE karena kebetulan saya dari teknik elektro. Gitu. Jadi kalau kalian dari komputer engineering itu juga ada ACM, organisasi internasional yang memang mempublish jurnal-jurnal internasional. Ya. Nah tapi kenapa kita ketika mempublikasi itu ada dua hal sebenarnya. Kamu bisa mempublikasi hasil artikel kamu ke jurnal internasional atau ke conference. Kalau conference tadi yang seperti Stanley sama Mike, mereka mengirimkan artikel mereka, tulisan hasil riset mereka ke KMSI, ya. Nah itu banyak lagi. Jadi kalau misalnya di sini nggak cuma dari komputer, dari teknik sistem komputer aja kan, ada yang dari SK, dari SI, dari Ilkom mungkin, dari manajemen. Nah itu punya conference nasional maupun internasional. Jadi kita bisa mempublikasikan ke conference nasional, conference internasional, maupun ke jurnal internasional maupun jurnal nasional. Jurnal nasional kita tuh ada. Jadi jurnal nasional kita sendiri itu dibagi lagi. Ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Kebetulan Universitas Multimedia Nusantara punya jurnal. Setiap program studinya mempunyai jurnal masing-masing program studi. Kalau SK punya namanya apa, Pak? Ultima Computing. Nah, di situ tapi kebetulan karena memang baru publikasi sebanyak kali 3 volume atau 4 volume, jadi belum memenuhi syarat untuk akreditasi. Ya. Nah, jurnal nasional yang terakreditasi itu ada listnya. Jadi kalau kamu googling, kamu search, itu ada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Jadi diakui karena dia secara teratur publish dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bagian akreditasi jurnal di Indonesia. Nah, jurnal yang tidak UMN itu termasuk yang tidak terakreditasi, tapi nggak jadi masalah. Toh Dikti tidak mengatakan kamu mesti publish di tempat yang terakreditasi kan. Jadi sebaik-baiknya buat anak SK ya kirim aja ke Pak Karyono, bisa dipublish di Computing dari Ultima Computing ya. Jadi persyaratan itu, jadi benar tadi kalau judulnya siapa takut ya gampang lah ya. Tapi juga bukan berarti oh gampang nih ecek-ecek kirim aja ke UMN. Enggak, karena kita juga punya yang namanya reviewer. Jadi kita ngeliatnya yang dasarnya nanti kita lihat juga sih struktur penulisannya bagaimana. Tapi setiap pengirim paper ke jurnal atau ke conference itu ada formatnya, cara penulisannya bagaimana. Oke? Atau yang ke international scientific publication, ya. Jadi itu skopnya akan lebih luas lagi. Nah, ketika pentingnya di mana sih ketika kita mau mempublikasikan jurnal kita, tulisan kita ini? Kita mesti lihat kita mendokumentasikan
ngebuat simulasi, ya. Kamu lihat hasil setelah berhasil ngebuat, kamu lihat kan kamu analisa. Tapi kalau sebelum membuat, kamu juga mesti membaca pekerjaan orang lain. Jadi kamu mesti search, ya, topiknya apa yang mau kamu lakukan sebagai penelitian. Oke. Tapi ketika melakukan penelitian itu juga jangan terus kamu fokusnya lebar sekali. Kalau fokusnya terlalu lebar, kamu nggak akan selesai. Karena seperti suatu pekerjaan, kamu mesti punya timeline-nya, mesti punya rencana. Jadi ketika membuat, misalnya kamu melakukan penelitian untuk tugas magang, berarti berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan, mos, gitu kan? Ya, jangan dibilang, oh saya buat magang ya 3 tahun deh, gitu kan? Kan nggak mungkin. Jadi ya, kalau itu 3 bulan, udah 3 bulan. Terus dengan rencana 3 bulan itu kamu fokusnya di sebelah mana? Ya, udah dapat topiknya, kamu search. Nanti diajarin sama Pak Karyono, search-nya tuh di bagian mana aja. Kalau saya bisa memakai Science Direct, atau saya pakai yang yang Murilis punya itu yang IEEE, ya. Itu banyak, ProQuest bisa juga, ya. Jadi terus ngambilnya juga jangan cuma dari buku-buku aja, karena kalau buku itu adalah suatu teori yang sudah ada, juga dimasukin dalam buku, kan. Tapi kalau jurnal dia sesuatu yang terupdate dan terbaru. Ya, walaupun nanti ketika baca jurnal jangan dipikir, oh ini udah dapet nih satu nih kayak begini, kamu baca lagi, karena suatu masalah bisa diargumentasikan dari berbagai bagian, ya, tergantung sudut pandangnya, tergantung hasil temuannya. Terus ketika kita melihat punya kita akan compare, ya. Jadi sebenarnya ketika melakukan penelitian itu kita akan lihat nih original nggak, ya. Terus ketika membaca literatur review, jangan kamu saking nge-review kamu nge-review ulang lagi, kamu tulis ulang lagi, nggak gitu caranya. Jadi ketika men-cited, meng-quote, kamu baca nih, terus kamu lihat, oh idenya adalah ini nih, yang mau saya ambil adalah misalnya aja saya pekerjaan saya waktu S3 semiconductor, ya kan? Semiconductor itu materialnya macam-macam sebenarnya, jadi nggak cuma silikon. Kalau kamu masih ingat tabel, oh lupain aja deh, nggak usah. Pokoknya ada silikon, ada gallium arsenide segala macam. Karena nggak ngerti percuma, gitu kan. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa yang kamu mau ngambil intinya adalah ya udah, jadi kamu merefresh lagi dengan kalimat kamu sendiri apa yang mau kamu jelaskan. Jadi jangan terus kamu quote aja tuh. Ada 15 kalimat, udah kalau 15 kalimat saya ambil di biar literatur review saya panjang. Enggak gitu. Ya, pakai kalimat kamu sendiri. Jadi satu kalimat apa yang mau kamu sampaikan. Tentu saja nggak terus emang ada-ngada gitu ya. Jadi sesuai. Toh kamu bisa ngebaca, kalau kamu bilang, oh ini bahasa Inggris nih, saya bingung nih. Kamu bisa baca abstraknya, bisa baca conclusionnya. Nah dari situ kamu baca. Ketika kamu masukkan ke literatur review kamu meng-quote-nya juga jangan lupa menuliskan. Itu kamu quote dari reference atau paper yang mana, ya. Jadi jangan udah meng-quote tapi nggak ngakuin kamu nge-quote, itu nggak boleh, ya. Nah, terus not reinventing the wheel. Jadi maksudnya udah tahu nih si A ngerjain ini, terus kamu mengulang lagi pekerjaan si A yang sama, gitu. Nggak begitu caranya. Jadi kalau mau tadi saya baru dapat pencerahan dari Pak Nino, itu ada miteni bener ya? Miteni, niru sama nambahi. Jadi itu akhirnya jadi inovasi. Miteni itu artinya apa Pak bahasa Jawanya Pak? Mengamati, mengobservasi, ya kan? Habis itu kita tiru, oke, kita tiru, tapi kita mesti nambahi sehingga itu menjadi suatu hal yang baru. Jadi kalau kita hidup zaman dulu, makanya ketemu yang namanya lampu, ketemu kamera, dulu nggak ada kamera, terus jadinya ada kamera. Itu mungkin karena nggak ada apa-apa, nemuin hal baru, jadi masih banyak gitu. Kalau sekarang teknologi kamera akan jalan terus kan, tapi karena apa? Karena ditambahin terus kan, ya. Teknologinya bertambah. Kayak handphone juga kan, dia makin kecil tuh. Sekarang udah touchscreen dan seterusnya, ya. Jadi itu semua kamu menambahi. Jadi tadi miteni, niru, sama nambahi, itu N semua, oke? Jadi tadi jangan kamu mengulang lagi pekerjaan orang lain. Kalau mau ulang, kamu jadi membaca nih, oh pekerjaan si A itu begini. Jadi yang perlu kamu ambil apanya? Nah itu kamu, jadi kan kamu tiru tuh. Nah baru kamu tambahin, oke?
itu ya hal yang baru sih, ya. Jadi tadi nambahinnya itu dengan hal yang baru. Jadi kayak pekerjaannya si Stanley adalah dia menambahkan bahwa barangnya itu lebih murah dibandingin kamu beli yang Microsoft misalnya, ya. Oke, yang ini terakhir, clearly state what are the difference between the paper and previous publication. Oke, jadi ketika kamu meng-code itu, kamu jelas-jelas ngerti. Yang kamu kerjain itu bagian sininya, yang kamu. Jadi kalaupun misalnya kamu melakukan hal yang sama tapi hasilnya beda, nggak masalah. Tapi make sure kalau memang hasilnya beda, kamu ada argumentasi kenapa hasil kamu beda dengan yang kamu mau code. Ya, karena pengalaman saya dulu, saya pernah di lab menemukan hal yang beda dari paper yang saya baca. Ya nggak masalah, saya akan bilang bahwa saya menemukan seperti ini berbeda dengan yang ada di papernya sini. Itu nggak masalah, ya. Kemudian tadi ketika kamu mau publish nih, kamu bisa publish ke conference, bisa publish ke jurnal, ya. Seperti yang tadi saya bilang, kalau pergi conference ya berarti grupnya ya satu grup conference itu aja yang membaca paper kamu. Ya bisa sih dibaca. Sekarang sih zamannya sudah online, ya, dan buku itu bisa dibeli di mana-mana. Mungkin bisa. Jadi ada kemungkinan juga dibaca oleh di luar society itu, ya. Tapi kalau jurnal itu lebih diakses oleh lebih banyak orang, lebih umum. Tapi ketika kamu mau mengirim hasil penelitian kamu ke jurnal sama ke conference, mana yang lebih mudah? Lebih mudah ke conference, gitu kan? Karena kalau yang ke jurnal dia mesti ngecek tuh. Dua-duanya ada yang mereview. Cuman standarnya mungkin yang conference akan lebih rendah dibandingkan dengan yang di jurnal, ya. Kemudian ini tadi give great opportunity to develop networking among the peers. Ya, jadi di sana kamu bisa lihat seperti dua teman kamu ini di sana, mereka ketemu dari teman-teman di ITB, dari Bali dan seterusnya. Nah itu bisa ngobrol-ngobrol dan mungkin malah ketemu pacar baru ya. Oh belum. Itu sekali pengumuman kalau mereka single. Nah, jadi kalau kita lihat mau mempublikasikan kamu tinggal milih, ya. Jadi nggak usah khawatir itu akan sulit, nggak sulit. Tinggal kamu pilih. Malahan ketika kamu mau misalnya mempublikasikan ke jurnal nasional yang tidak terakreditasi, jadi kan lebih gampang. Conference pun ada conference yang memang terakreditasi, ada yang enggak. Itu bisa dipilih juga, ya. Oke. Terus kenapa sih kita repot-repot nih mempublikasikan? Kenapa? Karena kita kepengen, kita mengklaim kayak Stanley bisa mengklaim ini nih yang saya buat ini memang ternyata paling murah gitu. Tapi tentunya Stanley sama Pak Doni udah ngecek sih, ya. Di tempat lain ketika mereka kerjain juga pekerjaannya sampai mana? Apakah benar costnya lebih murah misalnya? Apa lebih mahal? Mereka pakai apa? Dan fasilitasnya yang mereka bagusnya di mana? Yang kita apa kelebihannya? Seperti itu. Jadi ketika melakukan sesuatu jangan berpikiran harus baru. Enggak kok, nggak harus baru. Jadi tadi yang niteni niru terus nambahi, ya fine. Toh kita lihat deh di negara Cina aja juga dia begitu cepat berkembang pesat. Tuh awalnya mereka apa sih niru dulu kan, terus baru ditambah-tambahin sehingga mereka majunya pesat. Terus jadi kalau kita kirim publikasi kita ke scientific community, jadi itu kita membuktikan bahwa ini hasil penelitian kita nih seperti ini, ya. Terus dibaca oleh orang-orang kan. Oke, jadi kita juga mengklaim ini adalah temuan kita, temuan grup kita lah misalnya, ya. Toh kadang-kadang penelitian itu dilakukan nggak cuma dengan satu orang, mungkin beberapa orang, ya. Jadi ini ada istilah POP, publish or perish, ya. Kamu kirim, kamu publish, semua orang baca, atau ya udah hilang aja begitu. Taruh di meja kamu, terus ya udah kamu lulus S1, kamu lulus S2, S3, atau kamu kerja punya anak, ya udah hilang aja gitu penelitian yang memang dulu pernah kamu lakukan misalnya. Jadi memang kita mesti punya keberanian untuk menulis. Jadi jangan pernah berpikir, ini jelek nih karya saya nih, pasti nggak dihargai sama orang. Kamu nggak akan pernah tahu hasil karya kamu bagus apa enggak sampai seorang lain mengatakan emang
bener karya lu jelek, gitu kan? Ya nggak sih? Jadi kita mesti berani, kita tulis dulu. Tentunya kita menulis sesuai dengan standar yang ada. Jadi jangan terus nulisnya juga improvisasi, enggak, ya kan? Terus yang tadi saya bilang, kalau bikin conference ada formatnya kok. Kamu mau publish ke jurnal internasional ada formatnya, at least formatnya. Terus di dalamnya kamu harus tahu bagaimana menulis abstrak, introduction, itu semua bisa dipelajari gampang. Susah-susah bisa nanya ke saya, nggak masalah. Oke. Kemudian ini kan kalau kita sebenarnya konsentrasinya ke kita undergrad, ya. Nah, saya mengajar S1. Sebenarnya buat kami itu juga ada keuntungannya kalau kalian mahasiswa S1 itu melakukan penelitian, karena itu adalah interaksi antara kami sebagai dosen dengan kalian sebagai mahasiswa. Karena kan kalau konsepnya kamu duduk ngedengerin, kamu hanya terima kan, nggak pernah gitu kepikir, wah dengan omongannya si Bu Mira berarti pertanyaan saya ini nih, ya. Jadi mesti ada berpikir, nggak cuma apa ya, mesti aktif dan kreatif dulu, ya. Nah, buat saya sih dengan misalnya melakukan penelitian bareng-bareng, saya sebenarnya dosen itu juga belajar dari kamu, kamunya juga belajar dari dosen, ya. Banyak hal-hal yang bisa kamu lihat benefitnya. Jadi selain kredensial kamu ya, kamu jadi tambah oke lah ya. Ya dengan kamu bisa mempublish hasil penelitian kamu, ya. Kamu juga bisa memastikan, misalnya nih, ambillah udah 3,5 tahun, ini semester ke-8 belum ngerti saya ini kalau lulus mau jadi apa, gitu kan? Tapi terus kamu pas tugas akhir melakukan suatu penelitian dengan si dosen. Terus akhirnya kamu lihat, wah dosen saya gajinya kecil, repot, banyak komplainan, udah pasti saya nggak mau jadi dosen. Sip kan? Gitu, misalnya, ya kan? Terus atau kamu lihat, wah ternyata saya kepengen nih jadi peneliti, tapi saya nggak mau jadi pengajar. Pengajar pusing, udah capek-capek ngajar, mahasiswa bisa duduk aja gak ngerti, gitu kan? Kalau penelitian lebih enak, misalnya. Gitu, itu curhat lagi gitu ya, Pak. Jadi kamu bisa mengklarifikasi diri kamu sendiri, sebenarnya apa sih? Atau ketika kamu meneliti sesuatu, ternyata kamu lihat, oh ternyata kalau misalnya kamu meneliti tentang para komunikasi, kamu kan bilang, oh mungkin kayaknya enak nih, ternyata emang enak kok melakukan penelitian di telekomunikasi, sehingga kamu berusaha mencari, misalnya ketika melamar kerja, cari dulu di perusahaan telekomunikasi misalnya, ya kalau nggak keterima ya pergi ke tempat lain, itu option kedua lah, ya kan? Iya Pak. Oke, baik. Nah, ini kalau kita baca banyak sekali benefitnya kalau kita mau meneliti dan mempublikasikan hasil dari riset atau penelitian kita. Jadi hasil lainnya sih seperti Stanley sama Mike adalah dia pergi ke Bali, gitu kan, tidur di tempat hotel yang harganya nggak mahal Pak, ya kan. Kemudian ya itu memperbagus CV kamu ya, oke lah, semua itu sebenarnya akhirnya menambah kekayaan intelektual kamu sendiri sebenarnya, ya. Selain itu juga kalau kamu menemukan hasil riset ya kamu juga menambah teori atau aplikasi dari ilmu yang kamu pelajari dan di-sharing ke orang lain, ya. Oh ya, kalau misalnya kamu menemukan sesuatu ternyata yang sangat bagus, itu bisa kamu patenkan sebenarnya, ya. Itu kamu bisa mempunyai hak paten. Itu in the long run-nya. Jadi kamu selain bisa kamu publish, kamu share ke orang lain gitu loh hasil publikasi saya, terus kamu bisa mematenkan. Kalau ada orang yang saya kenal, dia bisa mematenkan dan memang alatnya dipakai, dan dia bisa dapat royalti seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kamu bilang mungkin nggak sih publish internasional, mungkin, sangat mungkin, ya kan? Nah, tapi memang nggak susah, nggak mudah sih. Saya bilang sih, selama kamu ingin berusaha keras, kamu bekerja dengan keras, semua hal yang susah itu menjadi mudah, ya. Jadi kalau memang kamu bilang kapan nih saya startnya sekarang nih, kalau pengen melakukan penelitiannya sekarang, harusnya kamu mulai berpikir nih, apa sih yang bisa saya lakukan sebagai objek penelitian. Kalau misalnya topiknya nggak nemu-nemu apaan, kan kamu bisa konsultasi atau diskusi dengan dosen-dosen yang ada di sekeliling kamu,
ya. Nah, jadi saran saya ini mulai sekarang, ya. Karena kalau kamu nggak coba ya semuanya cuma jadi mimpi-mimpi indah doang, gitu ya. Oke, itu mitnya itu sebenarnya bukan mimpi indah. Nah, ketika kamu buat tadi kerangka penelitian, ya, ini yang harus kamu ingat. Selain tadi awalnya ya abstrak. Kalau misalnya kamu buat tugas akhir, tesis, atau jurnal, buat conference, buat jurnal internasional, jangan lupa harus benar-benar buat abstrak. Terus buat abstrak jangan berpuluh-puluh halaman, ya. Cukup sepertiga halaman ini udah bagus gitu ya. Nah, introduction juga buat saya sih jangan panjang-panjang. Nanti bukan intro lagi. Yang namanya intro itu ya kan pendek aja kan, ya. Nah, metode atau materialnya, riset atau result, ya. Kemudian ada discussionnya. Jadi kalau kamu udah dapat hasil risetnya, hasil dari penelitian, kamu diskusi, kamu analisa. Analisanya bagaimana? Tadi yang saya bilang, kamu mesti compare dengan kerjaan orang lain, misalnya. Orang lain dapatnya apa? Atau untuknya apa? Atau kamu melakukan survei tadi. Misalnya alat yang kamu gunain itu ternyata efektif apa enggak sih sebenarnya? Ya. Baru kamu menarik kesimpulan. Jadi itu. Ini advice from the researcher, ya. Don't try to solve the problem of the world, ya. Narrow your focus, ya. Jadi jangan pikirannya, ya. Kalau mau pikir yang gede-gede, sah-sah aja sih. Tapi kalau mau melakukan penelitian, sebaiknya kamu fokus bagian mana yang mau kamu lakukan sebagai penelitian, ya. Be realistic with the scope of your design. Don't overcommit yourself. Oke? Jadi ya kamu bisa komitnya apa, hal yang kecil nggak masalah, ya. Daripada kamu overcommit, jadi pasti nih saya selesai nih. Ini tanggal 28 mesti ngumpul, saya pasti bisa. Padahal kamu ngerjainnya baru tanggal 1 Mei, kan nggak lucu, gitu kan? Jadi ya coba itu tadi yang saya bilang, planning. Hidup itu mesti planning, terencana. Walaupun nanti misalnya saya merencanakan punya anak 10, dapatnya cuma 1, ya nggak apa-apa lah misalnya. Kalau kamu merencanakan, oh saya mau jadi researcher, tapi ntar akhirnya jadi karyawan di suatu perusahaan, ya oke, tapi kamu mesti merencanakan hidup kamu. Karena hidup tanpa rencana nanti tidak mencapai cita-citanya. Udah selesai ya Pak ya? Oke. Ya, be open to many different ways to approach your research. Oke, jadi jangan saking fokusnya. Tadi saya memang bilang topiknya memang fokus, tapi caranya jangan kamu bilang, oh cara saya yang ini nih udah bener. Terus pembimbing kamu bilang, enggak itu enggak bener. Coba deh cara ini. Oh enggak, yang ini bener gitu. Oke? Ya itu yang kadang-kadang saya perhatikan kamu saking. Jadi mesti bisa berdiskusi. Ya, yang namanya scientist, researcher, mesti bisa menerima pendapat orang lain. Karena tadi yang saya bilang, kamu udah publish paper pun ada orang lain bilang, oh yang itu salah, punya kamu salah, yang benar tuh begini. Itu sah-sah aja gitu. Karena dia punya argumentasinya. Sekian dan terima kasih. Semoga adik-adik semua senang menulis dan melakukan riset.